Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laudi Muhammad Adin Safitra dengan NIM 21660122. Ini saya akan menjelaskan tugas 2 cybercrime tentang jenis-jenis kejahatan cyber. Kejahatan pencurian identitas, kasusnya tentang seorang wanita berusia 24 tahun dipenjara 66 bulan atas pencurian identitas nilai 51,5 miliar rupiah. Resikonya identitas mencuri setidaknya 3,3 juta dolar Amerika Serikat dan uang senilai 2,5 juta dolar Amerika Serikat. Dampak hilangnya sejumlah uang dari pihak yang dirugikan dan pihak yang dirugikan adalah korban dan rekening perdagangan. Berikutnya phishing. Kasusnya tentang link phishing untuk memobile bank dijual tersangka AB mulai dari 100.000. Resiko penipuan keuangan dan dampak yaitu hilangnya sejumlah uang dari rekening nasabah. Pihak yang dirugikan adalah nasabah pemilik rekening. Kasus berikutnya tentang kejahatan malware. Kasusnya tentang malware Cina, Fireball, serang 250 juta komputer. Resiko komputer terinfeksi termasuk mengunduh file dan lebih banyak malware. Dampak Fireball mampu mengambil alih proses internet dan dua fungsi utama komputer. Pihak yang dirugikan yaitu 250 juta komputer dan 20% jaringan perusahaan. Berikutnya ransomware. Kasusnya tentang Siena Financial dilaporkan telah membayar 40 juta dolar Amerika untuk memulihkan akses ke sistemnya akibat serangan ransomware. Resikonya ialah kehilangan uang senilai 400 juta dolar Amerika untuk memulihkan akses ke sistemnya. Dampaknya adalah terkena malware yang merupakan varian dari ransomware yang dijuluki Hades. Pihak yang dirugikan yaitu Siena Financial. Berikutnya peretasan. Kasusnya tentang ratusan juta data Dukcapil Kemendagri diduga bocor. Resiko 330 juta data penduduk data Dukcapil Kemendagri diduga bocor. Dampak data yang diduga dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tergolong sangat parah karena di dalamnya membuat nama lengkap ibu kandung yang biasa digunakan untuk memverifikasi keamanan perbankan. Pihak yang dirugikan Direktorat Jenderal Kependudukan, Pencatatan Sipil, Kementerian Perdagangan dan Warga Indonesia. Berikutnya DDoS atau Distributed Denial of Service. Kasusnya Amerika Serikat dan Israel digempur serangan DDoS. Resiko situs web menjadi serangan lebih dari 18.000 perangkat endpoint dari 117 negara. Dampaknya FBI memblokir 13 domain internet akibat serangan DDoS berbahaya. Pihak yang dirugikan Amerika Serikat dan Israel. Kasus pencurian kekayaan intelektual yaitu pencurian karya seni di Twitter dibantu oleh bot. Resiko pencurian karya seni dampak yaitu karya seni mereka dicuri dan diunggah di situs web dan diperdagangkan tanpa izin. Pihak yang dirugikan adalah seniman-seniman yang memiliki karya. Berikutnya pemalsuan. Kasusnya tentang ditetapkannya 5 tersangka pemalsuan KAK untuk PPDB Zonasi Bogor. Resiko tersangka meloloskan puluhan bahkan ratusan siswa SMP secara curang. Dampaknya yaitu pemalsuan kartu keluarga. Pihak yang dirugikan pihak orang tua siswa. Berikutnya pornografi anak. Kasusnya tentang 12 anak laki-laki jadi korban pornografi. Resiko anak laki-laki juga rentan menjadi korban pelecehan seksual. Dampaknya yaitu pelecehan seksual yang korban sejumlah 12 anak, pihak yang dirugikan yaitu 12 anak laki-laki. Berikutnya kejahatan cyberbullying. Kasusnya tentang dibully akibat rambung pink sehingga wanita di China jadi bunuh diri. Resiko Cheng Linghua menjadi korban cyberbullying pada Juli 2022 setelah dia mengunggah foto dan video dirinya dengan bangga memperlihatkan surat penerimaannya ke sekolah pasca sarjana. Dampak, seorang wanita asal Cina bunuh diri diduga karena terus-terusan dibully tentang penampilannya. Pihak yang dirugikan adalah seorang wanita asal Cina yang bernama Cheng Linghua. Kejahatan berikutnya yaitu penyebaran berita palsu. Kasusnya tentang Bambang Tri yang divonis 6 tahun penjara terkait kasus penyebaran berita bohong ijazah Presiden Jokowi. Resiko
Bambang Trimulyono dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun. Dampaknya yaitu tindak pidana dengan menyebarkan berita bohong dengan sengaja sehingga membuat kebenaran secara bersama-sama. Pihak yang dirugikan yaitu Presiden Joko Widodo. Berikutnya kejahatan peretasan email. Kasus 600.000 email diplomat AS dicuri hacker Cina. Resikonya pencurian 60.000 email dari 10 akun email di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Dampaknya, diplomat di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat turut menjadi korban dari peretasan email oleh hacker Cina. Pihak yang dirugikan yaitu Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, termasuk yang bekerja di wilayah yang meliput Indonesia. Berikutnya kejahatan pengintaian, yaitu kasusnya tentang kasus espionase CIA yang terungkap. Resiko bocornya informasi rahasia dan dampaknya mengancam bisnis Amerika Serikat di Cina. Pihak yang dirugikan yaitu Amerika Serikat. Berikutnya pemerasan. Kasusnya tentang pacaran online yang membuat seorang pegawai jadi korban pemerasan Halode. Resiko korban menjalani hubungan asmara dengan pelaku yang kerap diwarnai aktivitas video call Zoom. Dampak, pelaku yang melakukan rekam layar yang kemudian dijadikan pelaku sebagai alat untuk memeras korban dengan meminta sejumlah uang. Pihak yang dirugikan yaitu seorang wanita yang berinisial AR 35 tahun. Berikutnya kejahatan keuangan online. Kasusnya tentang pembobolan mobile banking. Resiko maraknya kasus pembobolan mobile banking atau m-banking dengan berbagai modus yang terjadi di Indonesia. Dampaknya terjadi kasus kejahatan siber yang menargetkan sektor keuangan. Pihak yang dirugikan yaitu masyarakat yang terkena pembobolan. Jenis kejahatan berikutnya itu pelanggaran privasi. Kasusnya TikTok didenda 5,6 miliar buntut kasus pelanggaran privasi anak. Resiko terjerat Undang-Undang Perlindungan Privasi Anak. Dampak TikTok didenda sebesar 345 juta euro atau setara 5,6 triliun rupiah. Pihak yang dirugikan yaitu TikTok. Kejahatan berikutnya pencurian akses. Kasus pelaku pencurian akses ilegal ke e-commerce Shopee Express ditangkap. Resiko tersangka RG dijerat dengan kasus dugaan tindak pidana akses dan atau melakukan transmisi sistem elektronik atau dokumen elektronik. Dampak kasus ilegal akses di e-commerce yang mengakibatkan kerugian terhadap jasa pengiriman Shopee Express. Pihak yang dirugikan yaitu jasa pengiriman Shopee Express. Kejahatan berikutnya yaitu kejahatan seksual atau sexuality cybercrime. Kasusnya tentang siswa SMP yang jadi korban pelecehan seksual di media sosial. Resiko tindakan asusila terhadap korban yang masih di bawah umur. Dampak pelaku terancam penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Pihak yang dirugikan seorang siswa SMP. Kejahatan berikutnya itu pemerasan online. Kasusnya tentang pegawai yang jadi korban pemerasan polisi gadungan Halode akibat pencurian online. Resiko korban menjalani hubungan asmara dengan pelaku yang kerap diwarnai dengan aktivitas video call mesum. Dampaknya pelaku yang melakukan rekam layar yang kemudian dijadikan pelaku sebagai alat untuk memeras korban yang meminta sejumlah uang. Pihak yang dirugikan yaitu korban berinisial AR. Kejahatan berikutnya itu kejahatan sumber daya komputer. Kasusnya sindikat joki ujian tentang sindikat joki ujian masuk CASN 2021 terbongkar. Resiko jasa joki ujian dengan imbalan dana 150 juta hingga 600 juta per peserta. Dampaknya itu kecurangan dalam seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara 2021. Pihak yang dirugikan peserta yang menggunakan joki tetapi tidak lulus. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.